Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, khususnya kelas 9A, B, C, D, dan E. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk ataupun memeluk agama Islam dan setelah memeluk agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pertama yang akan kita bahas, kita pelajari adalah mengenai kehidupan Umar bin Khattab. Perlu kita ketahui bahwa nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rizzah bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan sebutan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Adapun ibu Umar bin Khattab ini bernama Khontamah binti Hashim. Jadi Umar bin Khattab ini dilahirkan dari suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Nah, pada masa jahiliyah Umar bin Khattab ini dikenal sebagai sosok yang keras hati, kasar, dan sosok yang pemberani. Jadi nggak ada takutnya. Sama manusia dia nggak takut. Namun pada saat itu ada dua nama Umar. Ada dua nama Umar yang dikenal sebagai jagoan. Yang pertama itu adalah Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Hisham. Ini paman Nabi yang lebih dikenal dengan sebutan nama Abu Jahal. Abu Jahal. Ini Umar bin Hisham lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Ini adalah salah seorang paman Nabi. Nah, kedua Umar ini dikenal sebagai tokoh yang sangat memusuhi Islam. Kedua tokoh yang tidak senang dengan dakwah Nabi. Kedua Umar ini pun juga banyak menyiksa kaum muslimin agar mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Padahal Rasulullah SAW membawa ajaran agama Islam untuk tidak menyembah berhala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masa manusia yang sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi manusia masih mau menyembah
terhadap sesuatu yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, dalam Al-Quran dikatakan dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling baik penciptaannya. Lebih baik dari malaikat, lebih baik daripada binatang. Dalam Al-Quran dikatakan lagi, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Janganlah kalian menyembah matahari, janganlah kalian menyembah bulan, wasjudu lillah, dan sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita sebagai orang, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk yang paling baik, masih menyembah berhala. Ini tekanan siksaan yang diberikan oleh dua tokoh yang dikatakan jagoan, ya, jagoan kafir Quraisy pada saat itu. Ya, mereka selalu menyiksa kaum muslimin agar supaya mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, itu menyembah berhala. Begitu dahsyat dan kuatnya tekanan yang diberikan oleh kedua Umar itu bagi dakwah Islam. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh kekejaman Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Nah, ini sebagai contoh, yaitu sebelum masuk Islam, Umar sangat benci kepada ajaran Islam. Dia tidak segan-segan menyiksa keluarganya dari Bani Ad yang ketahuan memeluk ajaran Islam, sebagaimana yang dilakukan terhadap Labibah dan Zinirah, yang keduanya adalah budak dari Bani Ad, karena keduanya tidak mau meninggalkan ajaran Islam. Jadi mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Begitu juga yang dilakukan kepada adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah, karena ketahuan memeluk ajaran Islam. Bahkan Umar bin Khattab juga mempunyai rencana untuk membunuh Rasulullah SAW, karena begitu bencinya dengan ajaran Rasulullah. Karena begitu dahsyat dan kuatnya siksaan yang diberikan oleh kedua Umar ini kepada umat Islam, sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Islam dikuatkan dengan masuk Islamnya salah satu dari Umar tersebut. Ini jadi Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari kedua jagoan dari kafir Quraisy ini, ya, dari dua Umar ini, ada salah satu mereka yang bisa masuk dan memeluk ajaran agama Islam. Ya, dalam doanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan sebab yang paling engkau cintai dari kedua orang lelaki ini, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini doa Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Inilah permohonan Nabi Muhammad SAW itu akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Umar bin Khattab lah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperkuat Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, yaitu ketika Umar bin Khattab berusia 27 tahun.
Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah, kenapa yang diberi hidayah itu adalah Umar bin Khattab? Kenapa yang tidak diberi hidayah itu adalah Umar bin Hisham? Nah, coba kita lihat sini. Ya, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham ketika Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat di sini. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sebelumnya hanya meyakini bahwa agama yang dianutnya lah yang paling benar. Jadi agama nenek moyangnya lah yang paling benar. Jadi ajaran agama Islam itu yang salah. Namun ketika mengetahui bahwa Islamlah agama yang paling benar, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam, maka dia pun kemudian menyatakan diri masuk Islam. Artinya di sini Umar bin Khattab adalah orang yang mencari kebenaran yang hakiki. Itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat dakwah Islam. Karena dari sini Umar bin Khattab itu mencari kebenaran yang hakiki. Nah, coba kita lihat sekarang Umar bin Hisham. Nah, Umar bin Hisham sebenarnya dia mengakui kebenaran Islam. Dia mengakui yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Maka di dalam kitab Injil pun juga dijelaskan. Dalam kitab Taurat pun juga dijelaskan bahwa nanti akan lahir ya, seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Nah, ini. Itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab suci sebelumnya. Dalam kitab Taurat ada, Injil ada. Tetapi dia tidak mau menyatakan diri masuk Islam. Nah, ini. Karena dia tidak mau kedudukannya itu di bawah Nabi Muhammad SAW. Karena dia merupakan orang yang paling cerdas. Ya, Umar bin Hisham ini orang yang paling cerdas. Jadi ada rasa kesombongan yang membuatnya tidak mau masuk Islam. Itu. Ini perbedaan di sini. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ingin mencari kebenaran hakiki. Sedangkan Umar bin Hisham, ya, dia mengakui Islam itulah agama yang paling benar, tapi ada rasa kesombongan dalam dirinya karena dia tidak mau kedudukannya itu di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun contoh kebencian Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, ya, karena itulah sehari sebelum sebagai contoh ya kesombongan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, ya sehari sebelum berhadapan dengan Nabi pada perang Badar dengan pede dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya begini. Allahumma aqta'una lirrahimi wa atana bima la na'rifu fa ahinhil ghadata. Ya Allah, orang yang paling memutuskan tali silaturahmi di antara kami dan orang yang membawa gagasan ataupun ide yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia esok hari. Ini doa Abu Jahal kepada Allah untuk membinasakan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal juga pernah berdoa, Allah mansur ahabbad dinaini ilaik dinanal atiq am dinahumul hadith. Ya Allah, tolonglah agama yang paling engkau sukai dari dua agama ini, agama kami yang sudah lebih dahulu, yaitu agama menyembah berhala, atau agama mereka yang baru, yaitu agama Islam. Inilah kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kehidupan Umar bin Khattab sebelum beliau masuk agama Islam. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan mengenai kehidupan Umar bin Khattab setelah beliau masuk agama Islam. Mudah-mudahan kisah Umar bin Khattab ini menambah wawasan kita mengenai biografi Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ini semua menjadi suri tauladan bagi kita semua, pencerahan bagi kita semua, menambah wawasan kita mengenai kisah Umar bin Khattab. Akhir kata dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.